Oke, Bung Udin. Nah, sekarang dunia semakin cerdas dan apa namanya, karena semenjak ada dada sosmed ini kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita atau pikiran kita atau inisiatif kita untuk memperbaiki negeri ini. Nah, kira-kira Bung Udin sebagai closing statement dan juga saran untuk netizen atau warga Indonesia ya, khususnya terhadap kronologi-kronologi perampasan tanah itu dan seharusnya bagaimana menyikapi warga yang sudah terdampak itu seharusnya dengan sistem apa yang benar, Bung Edin? Ya, kalau ya tadi kan saya bilang permasalahan sudah permasalahan yang sistemik, ya. Ya, mau tidak mau penyelesaian juga penyelesaian yang sistemik, ya. Negeri ini kan ya mau diakui atau tidak ya, hari ini ya kita menggunakan sistem kapitalisme sekuler, ya. Mm-mm. Di mana dalam sistem kepemilikan kapitalisme ya itu tidak diatur ya tentang kepemilikan ya. Siapa saja yang punya modal besar dia bisa memiliki apa saja ya. Nah, sedangkan ya, sistem yang terbaik itu apa ya? Sistem yang sudah diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Islam? Ya, Islam itu mengatur segalanya. Ya, Islam itu jelas dalam hal kepemilikan sangat jelas ya. Ada yang namanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Ya, jadi jelas ya mana yang kepemilikan individu, mana yang kepemilikan negara, mana yang kepemilikan umum. Ya. Kepemilikan umum ya tidak bisa dikuasai oleh individu. Ya, sesuatu yang milik umum misalkan apa? Sungai, laut, ya, danau, hutan, itu kepemilikan umum. Ya. Siapa yang boleh mengelola? Yang boleh mengelola yang wajib mengelola adalah negara. Ya. Kalau kepemilikan negara seperti apa? Ya seperti gedung-gedung perkantoran, ya seperti lapangan, seperti apa ya, mungkin pasar, itu kepemilikan negara, ya. Nah, itu atau bisa mungkin ya swasta boleh lah ya. Tapi ya biasanya untuk yang bersifat kemaslahatan itu milik negara. Jelas Islam itu mengatur kepemilikan dengan luar biasa. Ya, kemudian juga Islam mengatur bagaimana tanah itu harus dimanfaatkan, ya, harus terus dihidupkan untuk tetap produktif. Jadi intinya eh, semua kerusakan adalah kerusakan yang sistemik, maka ya eh, solusinya solusi yang sistemik dan solusi itu hanya ada pada Islam, ya. Kalau kita mau berharap pada sosialisme komunisme ya sudah terbukti gagal ya. Bagaimana Uni Soviet ya. Ya itu sudah gagal kan sudah runtuh ya. Makanya kemudian eh, sistem yang secara historis, secara kemudian faktual, kemudian empiris itu sudah pernah ya berhasil ya kemudian menciptakan kedamaian, menciptakan kesejahteraan selama ratusan tahun bahkan hampir ribuan tahun yaitu sistem Islam ya yakni dalam hal ini adalah sistem khilafah Islamiyah ya itu saja sih artinya mau tidak mau kita harus punya alternatif ya pilihan sistem dan sistem ya tadi yang belum pernah dicoba ya hanya sistem Islam ya ini sama seperti perkataan Abdullah Mahmud Hendro Priyono ya dalam wawancaranya dengan majalah Sabili kalau tidak salah ya ketika ditanya itu bahwa ya banyak sistem Islam yang belum pernah dicoba ya sistem sosialis itu pernah dicoba ya di masa Orde Lama. Nah, itu kan ala-ala sosialis ya, sistem sosialis. Kemudian di masa Orde Baru ya jelas sistem kapitalis ya, kapitalisme klasik ya. Kemudian berubah menjadi kapitalisme liberal setelah era reformasi. Dan ya, apa namanya negeri ini kan cuma nggak mau mengakui saja ya ngomongnya bahwa negara ini tuh bukan negara sekuler tapi bukan juga negara agama ya berarti negara yang bukan memang makanya kemudian harus ditentukan ya jenis kelaminnya yang jelas ya jangan ngambang gitu. Hmm. Oke, baik Bung Odin ya. Semoga menjadi pencerahan bagi netizen, bagi rakyat Indonesia dan juga khususnya bagi pemerhati politik serta pejabat-pejabat terkait. Nah, memang menyarankan sebuah sistem itu tidak semudah menyarankan seseorang untuk berobat.
Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan mencoba menjadi pencerahan bagi para pejabat khususnya di Republik ini yang senantiasa mengurus rakyatnya dengan berbagai ambisi dan kekuasaan karena sejatinya mereka dipilih bukan untuk melayani rakyat tapi melayani oligarki. Dan kali ini rakyat pun sudah cerdas dan sudah masing-masing terbongkar. Semoga saja di dalam medsos atau di berbagai opini-opini masyarakat menjadi perubahan bagi diri para pejabat itu sendiri. Saran dari kami untuk perubahan sistem itu memang menjadi titik tolak, salah satu hal yang paling penting mendasar yang harus dilakukan. Tapi bukan berarti perubahan-perubahan kecil itu diabaikan itu. Ya, mulailah dari perubahan kecil, mulai dari diri sendiri, mulailah dari diri pejabat sendiri ketika mendengar keluh kesah rakyatnya, ketika mendengar saran dari rakyat, ketika mendengar juga teriakan dari rakyat. Baik guys, sekian dari kami berdua dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya orang lembur dan Bung Hairudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.